wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran kita di dalam belajar. Semoga kita dijadikan anak yang pintar, dan juga orang-orang tua kita yang senantiasa mendampingi kita belajar diberikan kekuatan rasa sabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai belajar. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan yang soleha dan cerdas dalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, materi pembelajaran kita kali ini masih pelajaran ketiga, yaitu tentang meyakini Allah Maha Esa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat dan dicatat dan harus kuat-kuat. Ya, kita yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Satu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan selain Dia kecuali Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi kita kali ini yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Tolong diingat, Al-Wahhab artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada semua makhluknya yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Nah, tolong diingat dan dicatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanpa pamrih dan tanpa mengharap imbalan. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Tuh, kalau Allah memberi tanpa diminta dan juga tanpa merasa bosan. Coba bandingkan kalau kita minta kepada kawan kita, pasti kawan kita tuh merasa risih, merasa jenuh, dan merasa bosan kalau kita sering minta. Tetapi Allah selalu mengharap hambanya minta kepadanya. Dan kita termasuk orang yang sombong kalau kita tidak mau minta dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi tanpa batas dan waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Kita harus senantiasa memohon kepada Allah. Allah tidak tanpa ada batasnya. Dimanapun kalian meminta, ataupun tempatnya dimanapun, kapanpun waktunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan apa yang hambanya harapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan memberi apapun yang dibutuhkan kepada makhluknya. Nah, tolong diingat tuh, Allah selalu memberi apa yang dibutuhkan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga selalu diingat nih, Allah memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Apapun kejadiannya, apapun yang kita terima adalah buat kebaikan buat diri kita. Tuh, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil memberikan keburukan pada kita. Baik apapun yang Allah berikan, baik itu kejadian maupun fasilitas yang Allah kasih kepada diri kita, adalah kebaikan buat kita. Nah, tolong diingat, karena Allah tidak akan memberikan sebuah keburukan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi adalah yang pertama nih, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Tuh, buktinya bagaimana nih cara kita meyakini pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi? Caranya juga kita harus memberikan sesuatu pada orang lain. Nggak boleh kita harus meminta, tapi kita harus belajar memberikan sesuatu pada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain harus dengan ikhlas. Nggak boleh ya kita bangkitkan sesuatu yang sudah kita berikan kepada kawan kita. Dan yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Bagi dia dong, kasih dia dong. Nah, kalau kamu tahu dia membutuhkan sesuatu, kamu punya,
dan kamu diberikan kelebihan, harus kamu berikan orang tersebut. Dan yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Gak boleh kita paksakan memberikan sesuatu tanpa di luar batas kita. Ya sayangnya, semoga kita senantiasa selalu memberikan kepada orang lain yang dibutuhkan. Kalau kita diberikan kemampuan, gak boleh kita pelit hidup kita dalam hari-hari. Ya sayang, nah anak-anakku yang soleh dan yang soleha, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan apa yang kita miliki apabila kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang berlimpah ruah. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, setelah kita mempelajari materi hari ini, agar senantiasa selalu ingat apa yang kita pelajari, nah tentunya kita juga harus sering-sering latihan. Dan kita isi soal latihan tersebut agar ingatan kita bertambah kuat. Nah, soal yang pertama nih, kalian harus senantiasa contreng saja. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Contoh nih, soal yang pertama, aku suka memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Nanti di kolom kotak tersebut nih, nanti kalian buat kotak. Kalian contreng ya, 1 sampai 5 tuh. Yang pertama. Dan yang kedua, cermati dan ceritakan gambar berikut ini. Tuh, gambar 3.4. Nanti kalian ceritakan. Ya sayang? Tuh. Dan yang ketiga, ada Al-Wahhab tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kemana tuh? Nanti kalian bikin garis. Lihat sesuai gambar. Al-Wahhab di sini artinya Allah Maha Pemberi. Nah, yang kedua, niat memberi sesuatu. Nanti kalian contreng tuh, kalian bikin garis. Kemana nih garisnya nih? Apa bersyukur, apakah Allah, apa ikhlas, apa perbuatan terpuji? Nanti kalian garis. Seperti soal nomor 1 Al-Wahhab. Tuh, garisnya cus ke Allah Maha Pemberi. Jadi kalian membuat sebuah garis. Cocokkan yang kiri dengan yang kanan. Nah, semoga kalian diberikan ingatan yang kuat dan pemahaman yang kuat. Jadi mudah untuk kalian menghafal segala suatu ilmu dan juga mudah untuk memahami apa yang kita pelajari. Itu semua ingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tentunya mari kita tutup materi pembelajaran kita kali ini dengan membaca lafaz hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat melahirkan kebaikan buat kita, dan kita dijadikan anak-anak yang cerdas dalam ilmu agama dan menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha, dan orang-orang tua kita diberikan kekuatan rasa kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam materi pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.